الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإكرامه. Kemudian di tengah-tengah saudara ini adalah diktat yang ke-21, dan dalam rangkaian pengajian majelis ta'lim yang diusahakan oleh saudara-saudara dari panitia pengajian Masjid Jami' akan merupakan majelis yang terakhir. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah dengan panjang umur dan sehat, bisa ketemu lagi dalam acara-acara yang seperti ini. Judul daripada diktat ini adalah karunia Allah pada umat Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, mengingat nikmat itu mempunyai arti bersedia untuk mensyukurinya. Nikmat Allah pada umat Islam tidak kurang-kurangnya. Bukan saja agama yang progresif, bukan saja Quran yang otentik, merupakan buku ilmiah dan agama serta rohani yang akan jalan sepanjang masa. Bukan itu saja karunia Allah kepada kita, diberinya pula Nabi, penghulunya para Nabi, yaitu Muhammad SAW. Itu semua memerlukan kita syukuri. Tidak cukup itu, umat Islam diberinya papan, tempat tinggal, tanah air yang merupakan kuncinya dunia. Jadi saudara-saudara kaum muslimin, jangan kecil hati kalau ada orang mengatakan umat Islam di dunia kiri, sebab hasilnya masih disedot oleh barat dan timur. Kita belum sedar, karenanya kita kelihatan seperti miskin, seperti anak yatim yang hartanya dikuasai oleh orang pengkhianat. Tapi ini tidak akan berjalan selamanya. Kita sudah disiapkan mempunyai tempat-tempat yang merupakan posisi, baik strategis geografis maupun ekonomis. Tinggal kita bisa apa tidak mengolah nikmat ini, mengerti apa tidak bahwa ini nikmat yang memerlukan syukur, dan kalau tidak, ya seperti biasanya. Dan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang tidak disyukuri saya rampas kembali.
la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sudah terbukti berapa negara umat Islam yang sudah dirampas oleh kaum durjana daripada Soviet Uni, seperti Toshkent, Khartang, makamnya Imam Bukhari di Khartang, di tempat yang hijau, subur. Azerbaijan, Bukhara, Turmuz, Turkistan, Albania, Gortoba, Sicily, Sadalia, itu semua bekas daerah-daerah umat Islam. Soviet Rusia itu negerinya sendiri kecil, mendapat 5 kali besar negerinya itu dari jajahan umat Islam bekas Turki dulu. Jadi kita ini sudah keserobot. Begitu juga hasilnya masih melimpah ruah, sebagai yang saudara akan baca sebentar lagi. Dan kita masih bisa merupakan umat yang hebat di dunia, yang memimpin, tidak dipimpin, yang memberi, tidak ngadar, yang menjadi guru, tidak menjadi murid dan peniru. Inilah karenanya saya turun pendekar malam ini berjudul Karunia Allah kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin, saya mulai dengan ayat Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu padanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini pernah asbab nuzulnya adalah cerita kaum Saba, satu kerajaan di sekitar Yaman. Kerajaan yang diberi oleh Allah papan atau tempat tanah air yang berlimpah ruah. Tetapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya itu negeri ditanduskan dan mereka diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ada contoh bahwa kita tidak bisa menggunakan nikmat, kita tidak dapat mensyukurinya. Maka 1100 tahun dari ayat ini diturunkan, banyak tempat-tempat kita merotoli. Kemudian penghabisannya sesudah Perang Dunia Pertama, setelah Turki dikeroyok, maka negeri-negeri yang dipimpin oleh Turki, yaitu negeri-negeri Islam, dijadikan jum-juman oleh manusia-manusia barat dan timur, oleh ex-penjajah dan imperialis internasional. Jadi kita kehilangan banyak tempat. Jadi seperti batu di Laut Hitam, itu negerinya umat Islam. Itu sumber minyak yang paling besar yang sekarang dimanfaatkan oleh kaum komunis Rusia, kepunyaan umat Islam. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bisa hitung lagi karena itu sudah di luar kekuatan dan pengaruh umat Islam sendiri. Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi bukan saja kita dihidupkan di tanah-tanah air yang semuanya subur, tetapi kita ini dimintanya juga untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan saja dengan alhamdulillah, tetapi dengan bisa mempergunakan nikmat ini untuk kepentingan umat besar seluruhnya.
Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu, maka carilah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Umat Islam sekarang mempunyai banyak sembahan, walaupun tidak dikatakan ini Tuhan, tetapi kita takut kepada mereka seperti takutnya kita kepada Tuhan, bahkan lebih. Kita tenggang perasaan mereka lebih daripada kita menenggang perasaan Rasulullah SAW, bahkan lebih. Kalau ada suara yang mengejek umat Islam, datangnya daripada orang-orang di luar Islam, maka kita bilang, untuk kebijaksanaan kita harus diam. Itu semuanya suara diperdengarkan untuk menanggapi kita. Allah ingin mendengar apa tanggapan kita, apa tindakan kita, apa sikap kita, dan begitu seterusnya. Negara-negara yang butuh pada dolar pergi menyembah-nyembah, walaupun dia tahu bahwa ini negara adalah meroyok, termasuk salah satu pengeroyok Islam dan umatnya, Quran dan pemeluknya. Siapa yang tidak tahu bahwa Amerika membiayai beberapa negara satelitnya untuk menghimpit dan menggunting Islam? Siapa yang tidak tahu itu? Siapa yang tidak tahu bahwa pencipta bom neutron adalah seorang Yahudi yang kalap, begitu dendam kepada manusia dan kemanusiaan, dilindungi oleh presiden yang sekarang ini saban pidato menyanyikan irama hak asasi manusia, hak asasi manusia. Lelucon apa ini yang berjalan di hadapan umat Islam dan tidak ada tanggapan? Karena dia kuat, karena dia memberi bantuan kepada umat-umat yang sekarang ini diberi begini besar oleh Allah. Dia sebetulnya membutuhkan kita, bukan kita membutuhkan dia. Tapi sayang kita tidak bisa memanfaatkan ini, karena ilmu pengetahuan tidak diberikan kepada kita. Kita diberikan cuma kulitnya ilmu pengetahuan. Kita cuma diberikan seperti maaf seperti badut yang ditanggapi oleh mereka bila mana kita mau ditanggap. Itulah keadaan kita, dan ini tragis. Ini sungguh adalah menangiskan hati umat Islam yang memikirkan umatnya. Siapa yang tidak menangis melihat harta benda di tangannya, lalu dia masih ngemis sana ngemis sini? Siapa yang tidak menangis bahwa negara-negara yang ini bisa dipersatukan menjadi satu negara yang hebat, bisa membentuk pasaran bersama tanpa memerlukan siapapun, seperti MEE, masyarakat Eropa, masyarakat ekonomi Eropa. Kita kenapa tidak bisa membuat satu masyarakat Islam internasional, MII? Bisa saja, lihat nanti strategisnya dan semuanya. Inilah sebabnya, saudara jangan kecil hati, saudara jangan DP, ngesot. Saudara adalah umat yang sudah dikaruniai oleh Allah sebelum saudara lahir. Sudah disediakan tempat-tempat yang baik, strategis, kaya, tempat-tempat yang tandus, yang tidak cukul satu suket, itu artinya bawahnya ada emas hitam seperti tanah Arab, tidak hijau seperti kita, tetapi bawahnya negeri itu minyak tok, dan bensin adalah penggerak mesin-mesin industrinya Amerika, industrinya Eropa. Mesin-mesin yang dijadikan senjata memukul kita itu bensinnya dari kita. Tetapi karena kita sudah dipreteli, lebih-lebih yang menangiskan ini adalah keadaan umat Arab, sudah menjadi pretelan, maka tidak berdaya lagi. Mereka kompak,
kita hidup sebagai protolan. Inilah tragis. Dan lebih tragis lagi, yang sudah peredelan ini masih sempat berkelahi antara sesamanya. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang mulai membaca kekayaan minyak. 31 negara Islam mempunyai sumber minyak yang menghasilkan 70% dari minyak dunia dan membantu kira-kira lebih dari separuh hasil minyak dunia yang merupakan 60% dari perdagangan internasional. Jadi jumlah perdagangan internasional ini 60% minyak, dan minyak ini dari hasil dunia Islam. Sedang minyak itu sendiri dijuluki si emas hitam dan sekaligus menggerakkan dengan kekuasaan Allah berbagai mesin-mesin perusahaan sampai pada produksi alat perang dari negeri-negeri barat dan timur. Dan dalam tahun 80 pemasukan uang minyak OPEC akan mencapai 300 sampai 350 miliar per tahun hasilnya. Dan di samping itu, uang OPEC yang disimpan di bank-bank Swiss dan Inggris kurang lebih 30 miliar dolar berupa giro khusus di sana. Ini kekayaannya dunia Islam. 70% dari minyak dunia itu dari negeri-negeri umat Islam. Kemana itu semuanya? Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan itu? Sebab kita masih mau taklid, meniru dari mereka. Sistem pelajaran yang matematikanya itu dari mereka kita pakai. Dan mereka sudah cumpon, sudah atur. Matematika begini tidak bisa membawa insinyur yang bisa menciptakan bom atom atau menciptakan alat-alat konvensional. Sudah dikira-kirakan mereka lebih cerdas. Kita ini yang masih dianggap orang di bawah kecerdasan yang lumrah. Kita taklid. Dikasihnya kulitnya ilmu pengetahuan, diambil agamanya. Jadi kita ini punya kulit, tidak punya agama. Pernah saudara dengar satu cerita lebih menangiskan dari ini? Kedua, kekayaan pertanian dunia Islam. Negara Islam menghasilkan 80% dari hasil bumi dunia, 75% minyak kelapa sawit, 93% dari korma, 33% dari kopra, 15% daripada gandum, 14% dari beras, 13% dari kapas, 11% dari tembakau, 30% dari rempah-rempah, dan 70% dari karet. Itu ban-bannya mobil di dunia ini dari karet. Karet itu diolah dan dibeli dari negeri kita, umat Islam. Tahu saudara siapa yang menentukan harga karet? Yang beli yang menentukan. Pernah saudara lihat dalam sejarahnya dunia ini, pembeli menentukan harga barang saudara? Tapi yang berjalan sekarang adalah begitu. Kalau kita punya minyak, mereka yang menentukan harga minyak. Jangan dinaikkan. Baru saja habis perang Mesir sama Israel itu, umat Arab rodok berani menaikkan. So sudah 50 tahun itu minyak disedot dengan harga $2.40. Di waktu itu mereka jual $11. Sekarang mereka naikkan 12 kurang sedikit. Seluruh dunia sudah marah. Bahan mahal semuanya adalah karena minyaknya dunia Islam ini. Jadi kita ini mesti meninggi. Punya barang, orang yang bilang barangmu saya beli dengan harga sekian. Karet begitu, kelapa sawit begitu, gula begitu. Saudara-saudara, ketidakadilan ini datangnya daripada manusia-manusia yang menyanyikan lagu-lagu kemanusiaan dan kemanusiaan.
yang kita tiru pakaiannya, yang kita tonton filmnya, yang kita tulis di sini baju-baju kita, Rafael, Levi's dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Silakanlah umat Muhammad SAW kalau meneruskan keadaan seperti begini. Selain itu, negara-negara Islam mempunyai limpahan dari hasil kapas, karet, buah-buahan, teh. Selain dari kualitasnya seperti kopi Arabica, ini tersohor di Yaman Utara, itu kopi dari Yafa, dan di sini kopi Arabica namanya, bibitnya dari sana. Atau beras dari Pakistan. Saya melihat itu beras di Pakistan itu indah sekali, panjang dan enteng. Enaknya bukan kesal. Dan memproduksi banyak. Saudara pikir saudara punya negeri ini sekarang mengekspor beras karena kita tidak punya atau tidak bisa menanam beras? Kalau Kalimantan itu, kalau Irian Jaya, kita jadikan semuanya itu tempat penanaman pertanian beras, maka kita mandi beras, bukan makan beras, mandi beras. Maaf. Kita ekspor. Tapi karena hari itu belum sampai waktunya. 3. Negara Islam kaya raya dengan tambang yang memiliki 70% dari hasil minyak dunia, lebih dari 11% bauksit, satu benda yang ada ukurannya, ada aluminiumnya. Kalau diproses keluar aluminium, namanya bauksit. 4% dari biji besi, 31% dari fosfat, 52% dari zinc. Dan demikian dunia Islam kaya raya dengan arang batu, timah, kerulit, zinc, tembaga, emas, perak, air raksa, kobalt, tantalum, neodymium, belerang, batu gips, inten, garam, gas alam, dan masih banyak tempat yang belum diolah, di mana hari depan yang gemilang menunggu penggaliannya dengan takdir Allah. Ini sebagian dari hasil tambang. Yang keempat, lapangan industri dan produksi. Jelas bahwa dunia Islam tidak maju dalam hal ini, tetapi setapak demi setapak sudah kelihatan bergerak dan mungkin mencapai kecepatan maksimum. Sebab industri ini selalu dihalangi. Industri yang merupakan saingan buat negara-negara industri barat. Karenanya kita diberi pinjaman terus untuk lapangan-lapangan yang tidak menjurus kepada industri berat. Sehingga asosiasi kita tidak ke situ tapi ke sana terus. 5. Bidang keuangan moneter. Dunia Islam kaya sekali dengan statistik ekonomi. Maka pemasukan uang dari hasil minyak di Saudi, Kuwait, Abu Dhabi, Qatar, Irak, Iran, Libya dan Aljazair kira-kira 70 miliar dolar dalam masa antara tahun 71-74 saja. Itu karena dinaikkan sesudah perang Suez, itu dapat 70 miliar dolar untungnya kenaikan. Saudara-saudara, tapi uangnya tidak bisa dimanfaatkan. Uangnya dititipkan oleh kepada Bank Swiss, Bank of England, First National City Bank di Amerika, dan Charter Bank dan lain-lainnya. Sehingga itu uang dimanfaatkan oleh yang membeli. Jadi jual beli itu cuma dengan mana barangmu kirimkan kepada saya, duitmu saya simpan. Saya manfaatkan
saya kasih senjata Israel Yahudi untuk membunuh kamu. Cuma itu tidak dinyatakan. Ma'asyiral muslimin, jumlah dunia Islam 44 negara merdeka dan penduduknya merupakan 1/5 penduduk bumi. Menurut pandangan kami, ke-44 negara Islam itu dengan hasil-hasilnya yang berlimpah ruah akan sanggup membangun pasaran bersama seperti masyarakat ekonomi Eropa. Coba negara-negara ini bisa bersatu bawah satu pimpinan seperti zaman Allahyarham Sultan Abdul Hamid rahimahullah wa radhiyallahu anhu, orang besar dikeroyok oleh dunia seluruhnya, barat dan timur, tapi dia kuat. Turki memimpin dunia Islam 800 tahun sendirian. Yang lain ini adalah termasuk negeri di bawah kekuasaannya. Ya, tapi Eropa tidak bisa menerobos. Itu Albania bekas jajahan Turki, Toshkent, Turkistan, itu semuanya daripada jajahan Turki yang sekarang dicaplok oleh Soviet. Dan Soviet tidak diam sekarang, mencaplok negeri-negeri Islam di Afrika. Negerinya anak-anak yatim yang tidak punya ayah, tidak punya ibu ini, dan tidak bersatu ini, akan dicaplok satu persatu. Dan sekarang dia akan, negara-negara lain sudah akan menjajah dunia Islam kalau kita tidak hati-hati. Di Yaman Selatan, Hadramaut sudah dijajah oleh Soviet dulu. Sekarang tentara Soviet dan Kuba sudah ada di Yaman Selatan. Penjajahan-penjajahan baru. Dengan begini kurang strategis dunia Islam. Dunia Islam dibagi atas beberapa bagian. Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki, negara-negara Arab, dan sebagian besar dari Afrika dan Albania. Dunia Islam membentang dari Dhaka di Bangladesh ke Kashmir di utara Pakistan, dan dari Jabal Tariq di Selat Spanyol sampai kumpulan pulau-pulau Komora, dan bergandengan daripada Albania sampai Bangladesh. Karenanya bisa disatukan atau diatur cara pengangkutan dan penghubungan laut dan darat untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di antara negara-negara Islam tersebut. Jadi kalau ada maskapai-maskapai perkapalan yang besar, itu hasil-hasil ekonomi dunia Islam bisa dinikmati oleh dunia Islam. Sebab sebagaimana yang akan saya terangkan nanti, dunia Islam menjemuk ke 7 lautan. Di antaranya Laut India, Laut Merah, Laut Arab, Laut Tengah, Laut Hitam, Black Sea, Laut Atlantik, Laut Pasifik. Karenanya tentu dapat dibangun maskapai perkapalan atau pengangkutan laut yang besar bagi kapal-kapal Islam. Maskapai pertama menghimpun Malaysia, Bangladesh. Saudara-saudara, maaf saya tidak sebut Indonesia, sebab kemungkinan besar saya akan dimarahi orang kalau menyebut Indonesia negara Islam. Banyak orang menyurii nama ini, walaupun kenyataannya penduduk Islam terbesar di sini. Terserah pada zaman apa yang akan menentukan bahwa betul-betul negara Indonesia ini termasuk blok negara-negara Islam. Saben wakil kita hadir konferensi-konferensi Islam internasional yang diundang, dia bilang negara kami bukan negara Islam. Jadi jelas, jangan sampai kita menyalahi politik atasan, tapi ini semuanya ditentukan oleh Allah yang membenarkan itu apakah tidak benar. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maskapai pertama menghimpun Malaysia dan Bangladesh. Itu bisa kerjasama. Malaysia, Bangladesh bebas.
Maskapai kedua menghimpun Pakistan, Afghanistan, Iran, Emirat Arab Saudi, Yaman, Sudan, Somali, Mesir, Tanzania. Ini bisa menjalani Laut India dan Laut Merah. Ini lautnya terbuka di situ. Maskapai ketiga menghimpun Turki, Suria, Lebanon, Urdun, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi untuk bergerak di Laut Hitam, Laut Merah, dan Laut Tengah, Mediterranean Sea. Atasnya Libya itu laut namanya Laut Mediterranean, Laut Tengah. Aljazair lautnya Laut Tengah. Mesir menjenguk Laut Merah dan Laut Tengah. Maskapai saudara-saudara, ada lagi yang belum saya sebut di sini. Dunia Islam mempunyai 4 terusan. Amerika dan Eropa mempunyai 1 terusan. Dunia Islam mempunyai 4 terusan. Terusan Suez, Bosfor di Turki, Dardanella, kemudian di Laut Persia, dan akhirnya terusan-terusan Turki, Mesir, di Persia. Alhasil 4 terusan. Sudah jelas 4 terusan. Yang tidak ada orang lain memiliki dunia di luar Islam memiliki sampai lebih dari 2. Cuma ini saja yang punya hak. Babel Mandab. Jadi Babel Mandab di Adan yang sekarang akan dikuasai oleh Soviet. Fosfor di Turki, Bosfor, Dardanella atau Bosfor, Adan. Babel Mandab, Turki, Suez Kanal, dan Teluk Persia. Jabal Tariq sebetulnya, Gibraltar, antara Maghribi dengan Spanyol. Itu bisa dibagi 2. Inilah saudara-saudara yang terhormat. Inilah nikmat Allah kepada kita. Inilah yang saya katakan memerlukan keprihatinan dan syukur. Syukur nikmat adalah kita menyembah betul-betul Allah yang memberikan kepada kita tempat, dan untuk anak cucu kita tempat-tempat yang strategis macam ini. Tinggal kita bangun satu masyarakat, mulai dengan manusia-manusia yang kita lahirkan. Kita ajar mereka bagaimana mereka berkenalan dengan Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka bertawakal kepada Allah, bagaimana mereka tahu diri, bagaimana mereka bisa menghimpun tenaga-tenaga dunia Islam seperti yang dimaukan oleh almarhum Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, dan Iqbal, yang menganjurkan kepada pan-Islamisme internasional. Satu pimpinan, satu republik, di mana akan menjadi suatu republik yang kaya raya, kuat, tidak perlu pada apa-apa di dunia. Inilah yang kita anggap salah satu dari musabab syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak kita syukuri, kalau kita masalah-masalah kita masih tetap merupakan masalah-masalah yang tidak penting, atau kita masih keserempet dengan syirik, keserempet dengan iman yang sering disyok, maka dunia ini akan hilang lagi, dan Allah tidak akan berani sebelah. Karena kita umat Muhammad SAW, lalu biarpun kita tidak syukur, kita masih ditambah rezeki. Tidak, Allah tidak membiasakan umat manusia berat sebelah. Allah adalah adil. Karena itu marilah kita belajar syukur, belajar menilai nikmat,
mengerti harga diri. Jangan meniru, kita mesti ditiru. Dalam majelis sebelumnya ini saya katakan umat Islam di dunia mengimpor barang-barang dari luar negeri. Sebetulnya kalau kita tidak impor apa-apa, kita masih bisa hidup. Kalau umat Arab di tanah Arab, kalau kita di sini tidak mengimpor kulkas dari Jepang, bangsa Indonesia masih tidak mati karena tidak punya kulkas, tidak punya wajan yang bisa menggoreng tanpa minyak, kompor dengan gas LPG dan lain-lainnya. Pokoknya kita tidak punya itu, kita masih bisa hidup. Jadi yang kita impor ini sebetulnya kelebihan. Barang yang kita tidak begitu butuhkan, tetapi kita dirangsang. Semangat kita melalui film-film, tunjukkan rumah-rumah yang ada kompor listrik, yang ada ininya, kita kepincut minta beli kompor-kompor. Itu bikinan mereka, itu kekeliruan kita. Tetapi kebutuhan mereka kepada kita lebih besar. Selain daripada bahan-bahan baku seperti tadi, mereka butuh agama yang kuat. Mereka sekarang tidak punya. Mereka membutuhkan isi roh, makanan roh. Mereka tidak punya itu. Itu hanya ada di dunia di tangan kita umat Islam. Dan sebetulnya bukan kepunyaan kita pribadi, itu untuk internasional. Kalau mereka mau, itu ya kepunyaan mereka juga. Tapi mereka tidak punya. Jadi mereka pantas berguru kepada kita. Dan atau mestinya kita mengekspor barang kita ini ke sana. Kalau mereka mengekspor kulkas, mobil Mercy, kita mengekspor ke sana Al-Quran dengan satu ustaz yang menjalankan Al-Quran itu di Eropa. Apalagi sekarang pasar di sana betul-betul seperti sedang panen Islam di sana. Cuaca terang, umat Islam di sana maju. Profesor-profesor dan ahli-ahli biologi dan geologi yang kawahan masuk Islam. Jadi tinggal kita ekspor terus. Jepang perlu dipandangi. Dari uangnya bensin ini 2 miliar, 1 miliar bisa hidup itu Islam di negeri Jepang. Kalau mission atau pembawa risalah Nabi Muhammad SAW ini, ulama-ulama bisa dikirim ke sana dengan biaya dilengkapi, yang ditinggal di sini atau di situ dicukupi oleh Fond Islam Internasional, maka Islam bisa tersebar. Dan kalau Jepang masuk Islam, berarti dunia Islam mempunyai bobot yang besar sebagai satu-satunya negara industri yang tidak bisa ditipu. Kalau umat Arab sekarang bensinnya dibeli, Amerika sengaja menurunkan harga dolarnya sampai daya belinya sekarang 57 sen saja dolarnya, disedot sendiri. Jadi 43 sen itu dilek, dipon oleh mengambangnya harga dolar. Arab menjual harga minyak yang sudah dinaikkan ini sia-sia, diturunkan dolarnya. Tapi Jepang tidak mau dikenakan ini. Jepang protes dan dia membuat satu macam ekspor lebih. Harga ekspornya ditambah. Saudara-saudara, inilah ceritanya kemanusiaan di dunia. Ada atau tidak ada terserah pada kesaksian saudara. Nikmat-nikmat Allah kepada kita umat Islam dan bagaimana kita mensyukurinya. Inilah ringkasan daripada diktat malam ini. Saya harap ini diktat kita renungkan bersama. Saya harap kita pikirkan sampai di mana besarnya nikmat Allah dan sampai di mana teledornya kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya saya khawatir nikmat Allah ini akan dicabut kalau kita terus menerus menyeleweng seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara,
Ada acara tanya jawab. Saya persilahkan kepada saudara untuk membaca sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon keterangan bagaimana caranya untuk bisa merasa nikmat dan meresap apabila mendengar atau baca Al-Quran. Untuk jawaban ini, saudara penanya yang terhormat, pertama-tama kita harus mengerti maknanya. Kalau mau lebih khusyuk, pertama-tama kita harus mengerti maknanya. Kedua, harus kita tahu asbab nuzulnya. Ini ayat turun di mana dan masalah apa yang menyebabkan turunnya ayat ini dan sebagainya. Ketiga, membacanya itu jangan terlalu cepat. Bacalah dengan khusyuk. Dan ingat sekali, akhirnya kita harus ingat bahwa yang kita baca ini adalah firman Allah yang menguasai segala-galanya ini. Ini adalah konsepsi terakhir. Konsep terakhir yang turun dari langit untuk mengatur umat manusia. Karenanya kita betul-betul mesti, nanti insya Allah khusyuk itu akan tiba sendiri. Ya, nah. Sehubungan dengan keterangan Ustaz pada hari-hari yang lalu, Ustaz ada menyebutkan nama Ibnu Arabi. Dan pada itu tentang nama yang dimasyhurkan dengan sebutan Ibnu Arabi ada dua pendapat. Satu, sebagian para ulama mengatakan bahwa Ibnu Arabi adalah tokoh tasawuf. Dua, sebagian yang lain mengatakan bahwa Ibnu Arabi adalah salah seorang tokoh penyebar paham Wadatul Wujud. Dan kitab-kitabnya yang terkenal antara lain Insan Kamil, Futuhul Makkiyah. Lebih dari itu, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyetujui kalimat jindik bagi Ibnu Arabi atau Al-Itifat Al-Sunnah wal Jamaah. Sirajuddin Abbas, halaman 149. Pertanyaan, manakah yang benar di antara dua pendapat? Dua, bolehkah mengamalkan doa-doa dari Ibnu Arabi tersebut? Saudara-saudara, sebenarnya penanya ini telah datang kepada saya sendiri dan sudah saya jawab. Tapi untuk melengkapi faedah untuk kita bersama, Ibnu Arabi, faham ulama tentang beliau berbeda-beda menurut zauq, smak, dan kapasitas penafsiran mereka kepada buku-buku Ibnu Arabi dan kata-katanya. Bagi orang yang mengerti dan sudah lama berkecimpung di kalangan tasawuf, mengatakan Ibnu Arabi termasuk salah seorang tokoh tasawuf. Apa-apa yang ia sebut yang kelihatan zahirnya kafir itu bisa ditafsirkan oleh mereka. Satu contoh, dia bilang mafil jubbah illallah. Di dalam jubahku ini tidak ada sesuatu melainkan Allah. Buat orang yang menafsirkan ini letterlek, mengatakan ini orang sudah kafir. Ini orang sudah masuk dalam aliran manunggaling kawula Gusti. Tetapi orang-orang yang mengerti napasnya Ibnu Arabi dalam cara berpikir, menganggap bahwa dia ini berbicara bahwa yang dikurung oleh jubahku ini adalah makhluknya Allah. Aku ini sebetulnya tidak ada, andai kata tidak ada Allah yang mengatakan aku begini. Jadi aku ini apa? Aku ini tidak ada apa-apa kecuali Allah yang ada. Yakni tangan Allah, hasil ciptaannya. Begitulah tafsiran-tafsiran mereka. Dan hal-hal semacam ini memang sulit untuk dimengerti oleh umum. Karenanya saya tidak menasihatkan saudara penanya untuk membaca kitab-kitab Ibnu Arabi. Lebih afdal baca kitab fikih atau hadis. Dan mungkin saudara nanti keselio menafsirkan atau keselio mengambil paham ini. Lebih baik saudara baca apa yang sudah jelas di fikih, hadis, usul dan sebagainya. Ibnu Arabi kalau saudara memang sudah menyelami tasawuf, sudah bisa menganggap
Oh, segala yang tidak bisa dibaca secara letter harus kita tafsirkan, harus kita takwilkan untuk menjaga keselamatan itu manusia. Ya baik, saudara baca buku-buku Ibn Arabi. Imam Busiri yang mempunyai burdah yang mulanya amin tazakuri jiranin bidi salami itu, kalau di negeri Wahabi dikatakan dia musyrik, ya kafir, musyrik. Sebab dalam bait-baitnya mengatakan, ya akramal khalqi mali man aluhu bihi siwaka, inda hulul al-hadith al-amali walan yadhiqa Rasulullah jahuka bi ila al-karim tajalla bismi muntaqim. Artinya letterless, wahai manusia yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah di dunia, aku tidak akan ada pegangan lain kecuali engkau. Di saat-saat aku nanti akan tertimpa oleh malapetaka yang besar yang meliputi seluruh manusia, aku tidak akan punya pegangan kecuali engkau. Dan kedudukanmu yang begitu hebat dan tinggi tidak akan berkekurangan kalau aku dimasukkan salah satu pada anggota-anggota yang kau anggap anak buahmu. Di saat Tuhan Allah akan menjelma waktu itu dengan nama pembalas. Allah kalau menjelma menjadi pembalas, maka aku tidak mempunyai pegangan kecuali engkau ya Rasulullah. Ini oleh Wahabi ditafsirkan letter-less, dan dengan demikian dianggapnya Busiri sahibul burdah musyrik. Kalau saudara baca ini di Madinah atau di Mekah, saudara bisa seperti orang dipukul. Tapi sebenarnya kalangan ahli tasawuf menganggap itu betul. Yang dimaksud oleh Imam Busiri ini di hari kiamat, di saat Allah nanti memperlihatkan sikap bahwa dia bisa membalas. Di saat itu bagaimana kita pergi kepada siapa? Dalam hadis syafaat yang diriwayatkan oleh semua ahli hadis, yang juga diambil oleh kaum Wahabi, mengatakan bahwa Allah nanti akan menyuruh manusia pergi ke Adam. Adam bilang nafsi, nafsi. Pergi ke Nuh, nafsi, nafsi. Sampai akhirnya kepada Muhammad SAW. Hanya manusia inilah yang bilang analah, akulah yang bisa dengan izin Allah untuk mensyafaatkan kamu semua. Inilah yang dimaksud oleh Imam Busiri. Sebab izal karimu tajalla bismi muntaqimi, tidak mungkin di dunia, mungkin di akhirat mesti. Jadi karena salah tafsiran dan salah pengertian terhadap orang ahli tasawuf dan bukan, kadang-kadang menerbitkan beginilah. Saya kira kita tidak usah menilai fulan kafir, fulan tidak kafir, fulan zindik, tapi kita sendiri perlu menilai kita sendiri, saudara-saudara. Betul? Baiklah kita menilai kita punya diri sendiri. Biarkan Ibn Arabi dengan Tuhannya yang sudah dia temui dibalas menurut sesuai bahasanya. Busiri pun cuma kita tidak perlu menilai. Kita menilai mungkin salah. Ada teman-teman kita yang agak progresif, yang revolusioner, sudah memegang stempelnya saja. Kalau ada kata-kata yang kira-kira kurang tepat, stempel syirik kita. Belum tentu betul. Kalau salah, lebih baik kita tinggalkan masalah ini atau kita tidak baca buku-buku itu. Wassalam. Jelas saudara? Terus. Habis. Saudara-saudara, akhirnya sebagai penutup, ada satu masalah yang pernah saya buka. Lantas belum saya lanjutkan karena banyak yang belum memahaminya atau mungkin menjadikan itu suatu musabab prasangka. Dan karena itu hampir 1 tahun saya mengusahakan agar saya bisa bertemu dengan para ulama di Bangil untuk memusyawarahkan. Kemudian kita mengambil kesepakatan atau ijma' kita di Bangil. Tetapi hal itu pun hingga kini
belum juga ditakdirkan oleh Allah. Masalah itu sebetulnya adalah mercon dan belanggur. Berhubung karena Ramadan di ambang pintu, saya kira kalau sekali lagi saya jelaskan dari pihak saya untuk menerangkan apa sebenarnya yang pernah saya ketengahkan, barangkali itu insya Allah tidak merugikan saudara-saudari, seperti juga tidak merugikan saya. Andai kata saya salah, tegurlah saya. Tetapi jika saya benar, mari kita bersama-sama mensyukuri kebenaran ini dan kita amalkan. Karena kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, masalah belanggur saya fatwakan haram hukumnya. Seperti juga rokok. Karena dari beberapa garis-garis besar yang tersebut dalam Al-Quran dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk suatu larangan, itu semuanya cocok dengan mercon dan belanggur, juga rokok. Pertama, adanya tabdzir, membuang duitnya umat Islam tanpa faedah. Saya katakan tanpa faedah karena jika hal seperti belanggur atau mercon dianggapnya pemberian tahu, maka saya kira tidak ada satu mudin pun, juga tidak ada penghulu, tidak ada Bilal yang sampai sekarang belum tahu kapan mancingnya waktu maghrib dan waktu buka puasa. Di desa yang paling terpelosok pun mudin itu sudah tahu maghrib mancing dan ditabuh kentongannya dan orang berbuka puasa. Jadi adanya belanggur termasuk itu adalah kelebihan yang tidak diperlukan sama sekali oleh umat Islam. Lantas mereka dalam soal ini hampir bisa mengatakan, kami lebih senang kalau kami dibelikan mic dan pengeras suara daripada kita diperdengarkan suara belanggur yang juga terbatas. Dalam hal ini sudah jelas Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan itu tidak mensyukuri nikmat. Kalau kita dapat duit, kita bisa mengumpulkan duit. Saya kira betul-betul tidak tepat kalau kita belikan hal-hal semacam itu. Yang kedua, karena mercon dan segala serta-mertanya adalah ibadat kaum Majusi, alat sembahyang topekong mereka dari agama Konghucu, Lao Tse, dan penyembah dewa-dewa api serta matahari dan lain sebagainya. Jika sudah demikian, maka mutlak haram kita mendekati alat-alat itu. Seperti misalnya salib. Di dunia ini kalau ada salib berarti alat ibadatnya orang Nasoro. Tidak bisa saudara ragukan lagi. Dan malah tidak usah saudara tanya. Sudah jelas itu salib ibadahnya kaum Nasoro. Dan karena itu ibadah bertentangan dengan prinsip tauhid, karena katanya di atas itulah Nabi Isa disalib, lalu kitabnya dosa ditebus karena salib, itu kita diharamkan mendekati alat-alat seperti itu. Seperti juga gambar bola matahari seperti bendera Jepang, itu kita tidak boleh pakai sebagai salah satu syiar Islam. Tidak mungkin itu alat-alat disulap menjadi syiar Islam, itu tidak bisa. Pertentangan secara kontradiksi, tidak bisa dipersatukan. Syiar itu artinya alamat, tanda. Dan soal ini kita harus teguh memegang prinsip-prinsip syiar Islam, yaitu azan. Dan kalau kita meniru agama lain atau alat-alat peribadatan agama lain, maka kita sudah keluar dari prinsip-prinsip syiar kita sendiri. Apalagi kalau yang didahulukan itu suara mercon, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah itu. Kalau misalnya meriam, bedil dan lain-lain,
tidak termasuk alat peribadatan Majusi. Karenanya itu dibolehkan kita pakai. Walaupun yang mengeluarkan api, tapi bukan lambang ibadah. Itu meriam lambang kekuatan. Jadi kalau umat Islam punya duit mau beli meriam di Tabuh, di Sumet, waktu mau buka puasa silahkan, itu mubah. Karena apinya yang keluar dari meriam itu tidak disengaja untuk disembah, meridhokan hati dewa. Bahkan bedil meriam adalah simbol kekuatan. Jika seumpamanya kita mau beli itu terlalu ditembakkan, saya kira itu mubah. Ini masalahnya. Ketiga, darar, bahaya. Tidak seorang pun yang akan mengungkiri, akan membantah bahwa mercon, belanggur itu banyak bahayanya. Banyak telah mencelakakan orang. Yang hidup sekarang ini dengan cacat karena akibat kena mercon dan apa itu banyak. Wa amma yang mati berapa jumlahnya ya Allah satu yang tahu. Bagaimanakah sekiranya kalau belanggur itu pecah di bumbung rumahnya orang, lalu menyebabkan kecelakaan? Bagaimana akibatnya? Apakah cukup kita umpamanya yang menyalakan belanggur itu pergi kepada yang punya rumah, saya minta maaf? Apa cukup begitu? Apa kalau saya nyumet belanggur lalu saudara kena, saya datang pada saudara, wal afu minkum, tak cukup begitu. Saya mesti rawat saudara. Kalau saudara masih hidup, kalau saudara mati karena belanggur saya, hukumnya saya di sisi Allah. Saya mesti rawat sampai sembuh dengan biaya yang relatif mungkin lebih besar dari uang kumpulan belanggur itu sendiri. Saudara-saudara, sedang kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menjauhkan asbab musababnya celaka lebih baik daripada mendatangkan maslahat, kalau itu betul ada maslahatnya. Soal yang berkaitan dengan hukum Islam seperti ini, saudara-saudara, kita tidak boleh menggunakan sentimen, kita tidak boleh marah, apalagi kalau kita khazak-khazaan. Artinya khazak-khazaan itu sengaja-sengaja. Setiap khazak-khazaan ada jazaknya, ada balasannya di sisi Allah. Hakikatnya yang mengkhazak ini bukan kepada yang memfatwakan sebetulnya, tetapi kepada yang membawa hukum ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan hati-hati kamu mendekat-dekatkan diri dengan kaum Nasara, dengan kaum Majusi, dengan segala-galanya yang sudah dinyatakan oleh beliau. Jadi karena ini ada masalah darar dan bahaya, Nabi bersabda la darara wa la dirar. Ma'asyiral muslimin, jelas haramnya ini. Karena ini soal jika ditinjau dari skop perjuangan, misalnya melambungkan belanggur, sering dan lain-lainnya, tidak akan menambah kewibawaan umat Islam di mata lain agama. Kalau tidak malah dicemoohkan. Karuan jika belanggur itu merupakan sesuatu yang bisa meledak di tempat-tempat lawan-lawan bangsa dan umat, seperti peluru antar benua misalnya, kendali antar benua, lain lagi. Tapi kalau barang ini kita lambungkan di atas dan ada kemungkinan dia jatuh pecah di atas kepala kita sendiri, ini suatu yang tidak pantas kita kerjakan. Ini tidak rasional dan bukan agamis. Karena itu saya dengan rendah hati mengulangi apa yang saya pernah jelaskan dan mungkin menerbitkan kesalahpahaman dengan teman-teman saya sendiri. Saya minta maaf dalam soal ini. Dan saya minta ditegur kalau saya salah. Kalau memang betul ini sudah disepakati, bisa dianggap, mari kita sama-sama mengamalkannya. Mari kita sama-sama mengumpulkan duit kita untuk mengatur apa-apa yang bisa jadi sedekah jariyah. Kalau kita bisa kumpul 500.000, insya Allah masjid bagian dalam ini tertutup tabut. Itu bisa saudara sedekah jariyah dan kita sholat tarawih dengan pikiran yang senang dan enak.
Maaf saudara-saudara, inilah yang perlu saya ulangi lagi. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan pertimbangan kita. Kalau ini sudah jelas haramnya, maka menyumbang untuk itu juga termasuk haram. Jadi kalau menyampaikan sesuatu pada yang haram, haram juga. Marilah kita sama-sama merenungkan hal ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah menjadi umat yang sportif, yang serius, yang bisa memelihara nikmat Allah, termasuk duit, tanah air dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya Rabbana wa